kalau DPR nggak merespon ini serius ya, artinya kita akan melihat simpulan bahwa DPR ini memang bukan Dewan Perwakilan Rakyat yang sesungguhnya, tapi lebih terlihat sebagai Dewan Perwakilan Partai misalnya. Jadi kita berharap pada moral dan etik elit politik kita nggak bisa. Lalu kita berharap pada supremasi hukum yang bisa menegakkan perkara-perkara kejahatan, korupsi, macam-macam, nggak bisa juga. Ketika dua-duanya nggak ada, maka tadi saya katakan ya kita nggak bisa menyalahkan juga kalau kemudian mahasiswa, rakyat dan lain-lain kemudian dia memilih jalannya sendiri. Terima kasih buat Mas Zainal Arifin Mokhtar yang telah memberikan perspektif penting saya kira ya dari perspektif hukum tata negara, bahwa secara hukum tata negara sebetulnya proses impeachment itu dapat dilakukan karena aturannya membolehkan itu, aturannya membenarkan proses itu dengan seluruh argumen-argumen yang ada. Saya kira saya akan memberikan beberapa hal yang mungkin mengingatkan kita pada beberapa peristiwa sebelumnya. Tadi Mas Zainal juga mengingatkan tentang begitu masuk ke DPR itu sudah masuk ke ranah politik. Karena itu problem politik seringkali lebih rumit dari problem hukum. Tapi kasus di Indonesia itu dua-duanya bisa rumit, ya kan? Problem hukum kita penuh dengan persoalan dan di saat yang sama juga problem politik kita penuh dengan persoalan. Nah, bagaimana kita menjelaskan situasi ini? Pertama, beberapa waktu lalu saya menyampaikan hal-hal yang pokok dalam perkara ini ya, dalam persoalan ini. Pertama bahwa pernyataan para purnawirawan itu menunjukkan, atau surat yang dituliskan kepada DPR itu menunjukkan bahwa ada problem yang sangat serius di ranah politik kita. Bukan hanya serius, tapi sangat serius. Karena pertama bahwa pemerintahan ini membawa cacat bawaan. Seperti beberapa diskusi yang harus saya sampaikan. Catat bawaan itu ada pada diri presiden, juga catat bawaan yang sangat mutakhir juga ada pada diri wakil presiden. Jadi dari presiden dan wapres yang punya catat bawaan itu sangat sulit akan membawa republik ini menjadi lebih baik. Saya meyakini itu ya. Ini keyakinan dan objektif, sekaligus keyakinan subjektif saya sebagai akademisi. Bahwa pemerintahnya membawa catat bawaan yang membawa problem hukum dan problem politik dan problem yang lainnya, dia akan sulit untuk membawa sebuah negara mengalami kemajuan atau mengatasi problem-problem itu. Sangat sulit. Nah, yang kedua bahwa persoalan ini, surat itu diajukan oleh orang-orang yang dulu pernah punya jabatan strategis di tentara. Ada yang mantan panglima tentara, ada yang mantan komandan Kopaspat. Di situ ada semua, ada mantan komandan Marinir dan lain-lain. Banyak jalan-jalan strategis orang di dalamnya. Artinya ini juga problem serius di lapisan elit. Bahwa ada elit tentara yang memahami bahwa pemerintahnya sedang mengalami problem yang sangat serius sih. Kira-kira. Nah, pertanyaannya kemudian, ketika surat itu sampai kepada DPR, sudahkah diterima oleh DPR, lalu DPR akan membacakannya di paripurna? Secara administratif sebetulnya itu dibacakan biasa, bahwa DPR menerima surat dari para purnawirawan, baik mereka jenderal maupun non-jenderal yang jumlahnya ratusan orang, itu hampir 300 orang lebih ya. Itu akan dibacakan oleh DPR bahwa menerima surat itu. Nah,
problem yang tadi disodorkan oleh Mas Zainal Arifin Mokhtar, menurut saya memang itu problem utama dari proses impeachment loh. Karena proses yang terjadi di DPR itu bisa panjang dan bisa memungkinkan menimbulkan persoalan-persoalan baru jika DPR itu tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang problem ini. Karena nanti akan muncul narasi yang bisa ditafsirkan secara subjektif oleh publik atau secara liar oleh publik. Tetapi kalau DPR kemudian memahami apa yang kita diskusikan hari ini dan apa yang dinilai oleh publik, apa yang dinilai oleh tentara dan lain-lain atau mantan-mantan purnawirawan itu dan lain-lain, maka sebetulnya publik juga akan menerima. Misalnya DPR mau mengatakan bahwa ya karena surat ini diberikan oleh komunitas yang kesannya sangat serius dan mereka memiliki argumen yang kokoh, alasan-alasan yang kuat di dalam pengajuan impeachment itu, maka DPR akan segera memutuskan untuk misalnya membentuk pansus untuk menyelidiki perkara korupsi ini, bisa, atau perkara pengajuan impeachment dengan data-data yang di dalamnya disebutkan ada perkara korupsi, misalnya ada perkara dugaan korupsi dugaan kuat korupsi, ada perkara perbuatan tercela dengan adanya akun Bu Fafa misalnya dan lain-lain, dan ada juga di dalam alasan dari surat yang diberikan oleh purnawirawan itu, misalnya mereka menyebutkan bahwa proses naiknya Gibran menjadi Wapres ada persoalan hukum di situ kalau didasari oleh undang-undang tentang Mahkamah Kehakiman dan berbagai argumen hukum yang dibangun oleh mereka. Maka argumen-argumen yang kokoh itu memungkinkan sebetulnya dilanjutkan. Sama seperti peristiwa pada tahun menjelang berakhirnya kekuasaan SBY ketika itu 2018 14. Setelah itu ada kasus sebelum periode kedua SBY. Kan SBY itu 2004 sampai 2009, menjelang 2009 sampai 2008 kurang lebih, itu ada kasus Bank Senturi, bailout Senturi, lalu kemudian DPR membentuk pansus untuk menyelidiki perkara itu, yang sebetulnya pansus itu kalau kita baca misalnya mereka memutuskan bahwa itu ada pelanggaran hukum versinya DPR. Sayangnya waktu itu DPR gagal untuk membawa perkara itu sampai paripurna untuk menyatakan pendapat bahwa SBY melanggar konstitusi misalnya, sehingga dibawa ke MK dan seterusnya ke MPR dan seterusnya sampai impeachment. Jadi dari peristiwa itu saya melihat bahwa kita akan menjadi bangsa kalau DPR nggak merespon ini serius ya. Artinya kita akan punya kesimpulan bahwa DPR ini memang bukan Dewan Perwakilan Rakyat yang sesungguhnya, tapi lebih terlihat sebagai Dewan Perwakilan Partai misalnya. Lebih terlihat begitu kalau DPR tidak menangkap persoalan ini. Karena ini menjadi beban negara sampai, meskipun nanti Prabowo sampai misalnya 5 tahun ke depan atau bahkan sampai 10 tahun, saya meyakini, keyakinan politik saya berdasarkan riset saya, kita akan stagnan kayak gini. Ekonomi kita ya nggak jauh. Jadi target pertumbuhan ekonomi 8% itu nggak akan tercapai. Tidak. Dengan kondisi pemerintah yang membawa catat bawaan, akhirnya dampaknya ke masyarakat. Tingkat rakyat juga akan dan stagnan bahkan cenderung menurun. Problem-problem kejahatan akan tumbuh dan apalagi geopolitik makin suram. Jadi Prabowo akan menghadapi situasi yang sangat sulit. Dan karena itu sebetulnya membutuhkan ketegasan singkatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam merespon perkara ini, bahwa DPR harus bersikap tegas bahwa ini memang problem serius. Jadi harus segera saya setelah paripurna
dan paripurna memutuskannya akan dibahas dan membentuk pansus misalnya untuk melakukan penyelidikan, saya kira itu ada baik-baiknya ya. Tapi kalau itu tidak dilakukan oleh DPR, maka saya mau mengatakan pemerintahan akan terus menghadapi problem yang sangat serius dalam ranah politik maupun di ranah ekonomi dan lain-lain. Dan ini akan mengalami situasi yang memburuk karena tidak ada kepastian dari publik internasional maupun nasional melihat ya pemerintahan ini sama saja aja nggak punya niat serius untuk membenahi keadaan, kira-kira begitu. Hanya sebagai kekuasaan sebagai ranah di mana kepentingan tadi Mas Uceng atau Mas Zainal Arbel menyebutkan ada politik kartel dan macam-macam, sehingga proses demokrasi dan proses konstitusional itu penuh dengan manipulasi. Jadi menurut saya ini tantangan yang harus dijawab oleh DPR, sekaligus nanti oleh MPR. Kalau mereka tidak mau follow up aspirasi ini dengan clear, dengan jelas, saya kira kita akan terus menghadapi persoalan yang sangat serius. Yang pada titik itu tadi Mas Zainal mengingatkan bahwa ada mungkin tekanan publik ya, gerakan masyarakat, dan saya kira saya pada satu kesimpulan bahwa kalau kemudian DPR tidak lagi menjadi institusi negara yang mewakili kepentingan rakyat, MPR juga seperti itu, presiden juga seperti itu, mungkin kita tidak bisa menyalahkan rakyat kalau rakyat pada situasi tertentu melakukan langkah-langkah yang di luar nalar gitu ya, di luar arena politik yang konvensional. Kita juga nggak bisa menyalahkan mahasiswa misalnya ketika mahasiswa justru memilih jalan lebih ekstrim dari yang kita bayangkan misalnya. Karena situasi begitu, kita seperti dipertontonkan lagi untuk tidak percaya lagi dengan DPR, tidak percaya lagi dengan MPR, tidak percaya dengan presiden dia. Jadi kalau ini tidak direspon serius, saya lihat akan mempertanjam atau memperkuat public distrust di masalah. Ketidakpercayaan publik itu makin kuat. Dan tanda-tanda itu sebenarnya makin terlihat. Saya tadi berpikir, misalnya munculnya kebijakan dan presiden dengan mendirikan lembaga super body seperti Dana Negara. Mereka kan berkeyakinan akan membangkitkan kepercayaan publik sehingga ekonomi membaik. Ternyata karena ada beban cacat bawaan itu yang luar biasa yang nggak diselesaikan, dan itu akan terus berkepanjangan. Dan karena itu ya saya meyakini ini tadi dengan argumen-argumen ilmiah, saya kira ya bahwa target pertumbuhan ekonomi 8% pun tidak akan tercapai kalau perkara-perkara cacat bawaan tidak diselesaikan ya. Yang kasihan rakyat banyak. Kita mesti menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita di $14.000 misalnya, tapi kita terjebak di masih masuk kategori tidak menjadi negara maju karena pendapatannya di bawah $6.000 5, sekian ya. Jadi dan saya kira itu yang sebetulnya kita renungkan bahwa akibat perilaku politik yang jorok ya, yang keliru, yang tidak mampu membangun demokrasi yang berkualitas, yang tidak mampu menghadirkan good governance, yang tidak mampu menegakkan supremasi hukum, yang jadi korban rakyat banyak. Saya kira kalau kemudian DPR memilih jalan untuk memberhentikan Gibran dengan cara yang sangat-sangat konstitusional, dengan cara yang sangat demokratis, ya, mendengarkan argumen-argumen yang utuh, menurut saya ya tidak perlu khawatir juga. Pemberhentian jabatan itu sesuatu yang biasa. Kita mesti belajar dari negara-negara maju. Kan problem kita ini politik kita, saya harus berani saya sampaikan bahwa memang nggak punya etika politik secara membanggakan.
Mantan koruptor boleh nyalek lagi, boleh anggota DPR lagi. Nanti lama-lama mantan presiden juga yang tersangkut korupsi bisa nyalon lagi dan seterusnya. Melakukan kesalahan tidak mundur. Jadi secara etika politik kenegaraan juga problem kita. Artinya kita tidak bisa berharap misalnya ketika Gibran ini diungkap data-datanya ya, apakah dia mau mundur? Kan etika politiknya dia menyatakan dia mundur. Dan boleh, kalau Wapres mundur itu boleh. Kalau kita pakai standar itu, mungkin kita bisa belajar dari Jepang. Melakukan kesalahan, mereka mundur. Tapi kan kita jauh dari etik yang dipertontonkan atau yang dicontohkan oleh Jepang. Kan nggak punya. Atau kita misalnya meniru Korea Selatan. Seluruh pejabat yang berperkara atau mengenai masalah hukum termasuk mantan presiden yang dipenjara. Di sana ada supremasi hukum di Korea Selatan dan membuat Korea Selatan malah melompatkan kemajuan kata. Yang luar biasa karena ada kerusuhan internasional yang luar biasa pada Korea Selatan misalnya. Jadi kita berharap pada moral dan etik elit politik kita nggak bisa. Krisis moral kenegaraan kita. Lalu kita berharap pada supremasi hukum yang bisa menegakkan perkara-perkara kejahatan, korupsi, macam-macam. Nggak bisa juga. Jadi padahal itu prasyarat penting untuk membuat persaingan internasional tumbuh di antara. Ada etik moral yang kuat dalam praktek kekuasaan dan pemerintahan dan negara ini. Yang kedua ada supremasi hukum di situ. Ketika dua-duanya nggak ada, maka tadi saya katakan ya kita nggak bisa menyalahkan juga kalau kemudian mahasiswa, rakyat dan lain-lain kemudian dia memilih jalannya sendiri. Nah kan itu lebih berisiko, lebih problematis sih. Padahal ada jalan konstitusional yang memungkinkan itu dilakukan. Ada jalan hukum yang memungkinkan itu dilakukan. Ada jalan etik dan moral yang memungkinkan itu dilakukan sehingga selesai perkara. Tapi nggak dilakukan. Jadi sepertinya ya sama saya pada akhirnya elit politik menghendaki situasi kacau gitu. Kan begitu. Kan saya berhak menafsirkan itu karena tadi persyaratnya nggak dipenuhi.